Langkah pertama, susun terlebih dahulu dari data Excel Greenblatt berdasarkan rasio ROCE dan rasio earning yield untuk menentukan jumlah skornya. Setelah kita urutkan, didapat 40 list perusahaan yang memiliki skor terbaik berdasarkan rasio ROCE dan rasio earning yield. Di mana perusahaan yang kita ambil untuk dilakukan analisis yaitu PT PKS Multi Agro Tbk dengan kode saham FISH yang menduduki peringkat ke-28 dari list 40 perusahaan terbaik. PT PKS Multi Agro Tbk dengan kode saham FISH merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perikanan yang didirikan pada tanggal 20 Juni 1992. Ruang lingkup kegiatan dari PT PKS Multi Agro Tbk terdiri dari sektor perikanan, manufaktur, serta perdagangan, dengan rangkaian produknya yang terdiri dari bahan makanan dan pakan. Untuk industri pakan ternak yang diklasifikasikan sebagai berikut: makanan dan biji-bijian seperti bungkil kedelai, tepung nabati, dan tepung kacang, jagung dan produk sampingan seperti jagung kuning grade pakan, hasil sampingan dari penggilingan jagung termasuk tepung gluten jagung, pakan gluten jagung dan biji-bijian kering hasil penyulingan, makanan protein hewani seperti daging dan tepung tulang, makanan unggas pedaging, dan makanan unggas penghasil bulu. Untuk industri perikanan seperti tepung ikan, minyak ikan, dan ikan beku, serta biji-bijian. PT PKS Multi Agro Tbk mengoperasikan fasilitas produksinya di daerah Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. PT PKS Multi Agro Tbk terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Januari 2002 dengan total jumlah saham pertama yang beredar sebanyak 480 juta lembar dengan harga penawaran senilai Rp125 dengan direktur utamanya yang sekarang yaitu Agung Cahyadi Kusumo dan komisaris utamanya yaitu Farhan Rio Gunawan. Berdasarkan data laporan keuangan PT PKS Multi Agro Tbk dalam 10 tahun terakhir, mulai dari tahun 2013 sampai dengan 2022, dinyatakan bahwa aset yang dimiliki mengalami kenaikan dan juga penurunan di tahun-tahun tertentu. Pada tahun 2013, aset yang dimiliki sekitar 3,19 triliun, lalu di tahun 2014 menurun menjadi 2,50 triliun. Di tahun 2015 meningkat lagi menjadi 4,25 triliun, di tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 3,48 triliun, di tahun 2017 meningkat menjadi 4,55 triliun, di tahun 2018 meningkat lagi menjadi 6,28 triliun, di tahun 2019 menurun lagi menjadi 5,94 triliun, di tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 6,22 triliun, di tahun 2020 meningkat lagi menjadi 7,67 triliun, dan diestimasikan total keseluruhan aset di tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 7,26 triliun. Untuk liabilitas yang dimiliki perusahaan PKS Multi Agro di tahun 2013 sebesar 2,64 triliun, lalu menurun di tahun 2014 menjadi 1,86 triliun, dan meningkat di tahun 2015 menjadi 3,38 triliun. Di tahun 2016 menurun menjadi 2,37 triliun, di tahun 2017 meningkat menjadi 3,19 triliun, dan meningkat lagi di tahun 2018 menjadi 4,69 triliun. Di tahun 2019 menurun menjadi 4,31 triliun, di tahun 2020 meningkat menjadi 4,34 triliun, di tahun 2021 meningkat lagi menjadi 5,46 triliun, dan diestimasikan
Total keseluruhan liabilitas di tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 4,63 triliun. Sedangkan untuk ekuitas perusahaan PKS Multi Agro cenderung stabil, selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dan diestimasikan hingga akhir tahun 2022 total ekuitas perusahaan PKS Multi Agro sebesar 2,63 triliun. Dan untuk nilai buku juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dan di tahun 2022 diestimasikan nilai buku perusahaan PKS Multi Agro senilai 5.485,99. Japfa, berkembang menuju kesejahteraan bersama. PT Java Comfeed Indonesia Tbk dengan kode perusahaan JPFA adalah perusahaan makanan agri. Kegiatan intinya meliputi pembuatan pakan ternak, peternakan ayam, pengolahan unggas, dan budidaya perikanan. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Januari 1971. Java Comfeed Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pakan ternak. Bisnisnya diklasifikasikan menjadi 4 divisi, yaitu ada unggas, budidaya, peternakan sapi potong, serta perdagangan dan layanan lainnya. Divisi unggas terdiri dari 3 unit, yaitu unit pakan unggas, unit peternakan unggas, serta pertanian komersial, dan unit produk konsumen. Sedangkan kegiatan usaha dari divisi budidaya termasuk pembuatan pakan ikan dan udang bersama dengan budidaya ikan dan udang. Sementara peternakan sapi potong termasuk bisnis yang terintegrasi secara vertikal, seperti pembibitan sapi potong, penggemukan dan pemotongan, serta produksi daging bernilai tambah. Dan bisnis perdagangan dan divisi jasa lainnya termasuk produksi tas anyaman plastik, pengolahan pelet kopra, depot kontainer, serta vaksin hewan dan manufaktur produk kesehatan. Merek utama dari produk-produk perusahaan antara lain pakan ternak Comfeed dan Benefit, produk daging ayam segar Best Chicken, daging Tokusen Wagyu Beef, dan produk vaksin Vaksimun. PT Java Comfeed Indonesia Tbk dicatat pada BEI atau Bursa Efek Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1989 dengan direktur utama yaitu Handoyo Santoso dan komisaris utama yaitu Haji Syamsir Siregar. Alamat perusahaan berada di Wisma Millenia 7 Floor, Jalan Letjen MT Haryono, Kaf 16 South, Jakarta, DKI Jakarta dengan kode pos 12810. We are Sawat, Sumbermas, Surana. PT Sawit Sumber Mas Sarana Tbk atau SSMS didirikan pada tanggal 22 November 1995. Perseroan terutama bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit yang memproduksi minyak kelapa sawit dan inti sawit. Sawit Sumber Mas Sarana Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri kelapa sawit. Kegiatan usahanya meliputi mengelola perkebunan sawit serta mengoperasikan pabrik kelapa sawit dan pabrik pengolahan inti sawit. Perkebunan kelapa sawit dan pabrik perusahaan berlokasi di Kalimantan Tengah di negara Indonesia. Produknya termasuk minyak sawit mentah, kernel sawit, dan minyak inti sawit.
Beberapa anak perusahaannya adalah PT Kalimantan Sawit Abadi, PT Mitra Mendawai Sejati, PT Sawit Lestari, dan PT Ahmad Saleh. Alamatnya berada di Jalan HU dan Said nomor 47 Pangkalan Bun Sentral Kalimantan dengan kode pos 74113. Dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Desember 2013 dengan Direktur Utama Nasarudin bin Nasir dan Komisaris Utama Bungaran Saragih. PT BC International Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang budidaya dan perdagangan bibit dan produk pertanian. Perusahaan PT BC International Tbk ini menawarkan dan memasarkan jagung, sayuran, buah, benih padi, biji-bijian, dan produk beras. Perusahaan BC International Tbk ini mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1983. Produk yang sudah dihasilkan oleh PT BC International Tbk ini yaitu meluncurkan varietas unggul benih, yaitu seperti benih jagung, sayuran, biji buah timun Hercules, melon Action, benih padi Intani, dan Ciherang. Selain itu, PT BC International Tbk juga menghasilkan benih hibrida tanaman pangan untuk hortikultura, yaitu termasuk seperti bibit cabai, labu, timun, terong, kol, kacang polong, dan juga melon. PT BC International Tbk mempunyai anak perusahaan yaitu meliputi PT Multisarana Indotani, yaitu produsen pestisida, PT Tanindo Subur Prima, yaitu distributor buah-buahan, bibit sayuran, pupuk, dan pestisida, PT Tanindo Intertako, yaitu distributor buah-buahan, bibit sayuran, pupuk, dan pestisida. PT BC International Tbk terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Mei 2007, yaitu Direktur Utamanya Agus Saputra Wijaya dan Komisaris Utamanya yaitu Tiju Thomas Effendi. Alamat PT BC International Tbk ini berada di Jalan Raya Surabaya Mojokerto, KM.19, Beringin Bendo, Taman Sidoarjo, Es Java dengan nomor pos 61257. PT Unicharm Indonesia Tbk didirikan pada Juni tahun 1997 sebagai bisnis kolaborasi antara Unicharm Jepang dan PT Purinusa Eka Persada. Perusahaan ini memproduksi 3 lini bisnis yaitu perawatan bayi, perawatan wanita, dan perawatan kesehatan. PT Unicharm Indonesia Tbk beralokasikan di Provinsi DKI Jakarta. Perusahaan ini telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 20 Desember tahun 2019. Unicharm Indonesia Tbk adalah produsen utama untuk produk popok bayi, produk pembalut wanita, dan produk popok dewasa di Indonesia. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari Unicharm Corporation atau UC Jepang. Perusahaan ini merupakan kelompok usaha dari Grup Unicharm yang merupakan produsen utama produk popok bayi, produk pembalut wanita, dan produk popok dewasa, serta produk perawatan hewan peliharaan, kosmetik, dan produk rumah tangga. Perusahaan ini memproduksi 3 lini bisnis yaitu perawatan bayi, perawatan wanita, dan perawatan kesehatan. Kegiatan usaha utamanya adalah memproduksi produk-produk kebersihan kertas seperti tisu, kapas, tisu basah, pembalut wanita,
popok, dan popok dewasa. Beberapa merek populernya adalah Mami Poko, Charm, Silkot, Livry, dan Protect. Saat ini Perseroan mengelola 4 pabrik, 2 di Karawang, Jawa Barat, dan 2 di Mojokerto, Jawa Timur. Kantor pusat berada di Sinarmas MSIG Tower, Jakarta. Perusahaan ini dipimpin oleh Yuji Ishii sebagai Direktur Utama dan Takashi Kan sebagai Komisaris Utama. Berikut adalah alur untuk menentukan margin of safety menggunakan valuasi nilai intrinsik Benjamin Graham Formula untuk perusahaan dengan kode FISH, JPFA, SSMS, BISI, dan UCID. Nah, untuk menentukan nilai intrinsik menggunakan metode Benjamin Graham Formula, kita harus menentukan EPS dan BVPS terlebih dahulu. Berikut data analisis EPS menggunakan kuartal pada tahun 2023. Untuk kuartal keempat diasumsikan menggunakan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Berikut ini adalah hasil analisis nilai intrinsik Benjamin Graham Formula. Berdasarkan analisis ini dapat diketahui bahwasannya harga wajar saham FISH adalah 10.324, sementara JPFA 1.412, SSMS 1.109, BISI 1.842, dan UCID 1529. Berikut ini hasil analisis margin of safety dengan menggunakan harga wajar dari hasil analisis Benjamin Graham Formula. Berdasarkan margin of safety yang telah dihitung, dapat disimpulkan bahwasannya saham FISH termasuk ke dalam saham yang tergolong cukup baik, karena dilihat dari margin of safety yang berada di atas 30%, yaitu 47%. Sedangkan untuk saham JPFA, SSMS, BISS, dan UCID tergolong pada saham yang kurang baik karena margin of safety di bawah 30%. Nah, saat video ini dibuat, pada Desember tahun 2023, saham FISH tergolong ke dalam saham yang undervalue. Hal ini dikarenakan harga saham perusahaan berada di bawah nilai wajar yang telah dievaluasi. Dan jika dibandingkan rasio keuangan serta nilai valuasi saham perusahaan dibandingkan dengan saham perusahaan pesaing, bisa dibilang saham FISH ini masih cukup unggul. Sehingga bisa disimpulkan saham FISH masih cukup layak untuk diinvestasikan.